Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, kelas 3B dari Prodi Pendidikan Ekonomi UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan akuntansi. Sebelumnya di sini ada yang tahu tidak apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dari kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika lebih besar adalah pengeluaran, tentu perusahaan merugi. Ada 2 jenis laporan laba rugi. Yang pertama, single step, dan yang kedua, multiple step. Persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan plus keuntungan dikurangi beban plus kerugian. Berikut adalah contoh bentuk laporan laba rugi single step. Laporan laba rugi multiple step menggunakan 3 persamaan berbeda, yaitu yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya barang terjual. Yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi. Yang ketiga, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasi. Berikut adalah contoh bentuk laporan laba rugi multiple step. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Ada 3 elemen dalam laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi berisi segala kegiatan dan beban operasional perusahaan secara langsung, atau dengan kata lain, aktivitas ini berupa segala bentuk transaksi yang dapat berpengaruh secara langsung pada kas dalam penentuan laba bersih. Di antaranya seperti penggajian karyawan, penjualan barang atau jasa, pembelian persediaan dan perlengkapan, utang ke supplier, dan berbagai beban operasional lainnya. Yang kedua, ada aktivitas investasi. Berbeda dengan aktivitas operasi yang cenderung langsung, aktivitas yang satu ini justru lebih pada transaksi aset, entah itu transaksi pembelian atau penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, ataupun investasi aset dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Berbeda dengan 2 aktivitas sebelumnya, laporan satu ini berkaitan erat dengan urusan modal, tepatnya berupa pengurangan atau penambahan kas yang berasal dari ekuitas pemilik ataupun kewajiban jangka panjang dan investasi yang dilakukan olehnya. Misalnya seperti utang bank atau peminjaman dana, obligasi, penerbitan saham, dan pref. Berikut adalah contoh laporan arus kas. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan
yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Dalam laporan perubahan ekuitas terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi. Yang kedua, dividen yang diumumkan. Yang ketiga, laba neto periode tertentu. Yang keempat, laba yang tidak dibagi pada awal periode atau per awal tahun. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal. Selanjutnya yang terakhir adalah laporan neraca. Laporan neraca juga menjadi prioritas di perusahaan, minimal untuk mengetahui apakah data laporan secara akumulatif memang sesuai dengan data yang terpisah di laporan-laporan sebelumnya. Data bahkan nominal uang di laporan neraca tidak boleh selisih serupiah pun, karena patokannya adalah laporan-laporan keuangan. Jika ada selisih, berarti ada yang salah dan harus dirubah. Ada 3 komponen penting pada laporan neraca. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah kekayaan dari perusahaan yang punya nilai manfaat untuk masa depan seperti kendaraan, tanah, gedung, dan lain. Yang kedua, ada kewajiban. Kewajiban atau liabilitas terdiri dari beberapa macam, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Dan yang terakhir ada modal. Modal itu kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Ada 2 jenis bentuk laporan neraca. Yang pertama bentuk stafel dan yang kedua bentuk skontro. Apa sih perbedaannya? Kalau bentuk stafel itu bentuk laporannya itu memanjang dan akun yang digunakannya banyak. Neraca bentuk stafel ini sangatlah efektif jika digunakan pada perusahaan. Yang kedua ada bentuk skontro. Bentuk laporan neraca ini bentuknya ke samping. Bentuk neraca skontro ini lebih mudah diterapkan di bisnis UKM karena memiliki akun yang sedikit. Berikut adalah contoh laporan neraca bentuk skontro dan bentuk stafel. Contoh soal dan pembahasan. Nah, berikut adalah contoh soal yang akan kita kerjakan untuk mengetahui gimana sih cara menyusun laporan keuangan dari soal tersebut. Nah, sebelum kita menyusun laporan keuangan, untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan, kita harus membuat jurnal umum dan buku besar terlebih dahulu, karena sangat memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, jurnal umum dan buku besarnya kalian harus perhatikan baik-baik ya akun-akunnya. Oke, langsung aja ya. Kita akan membahas laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Nah, pertama kita tulis dulu judulnya, PT Moontail Laporan Laba Rugi Juli 2020, dan jangan lupa diberi garis bawah. Ini kita pakai laporan laba rugi yang single step ya, karena menurut saya ini lebih mudah. Yang pertama kita tulis pendapatannya terlebih dahulu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih berapa sih pendapatan jasa yang diperoleh dari PT Moontail? Yap, bener banget, 22.350.000. Tahu dari mana sih? Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik dari awal, di sini terdapat akun pendapatan. Nah, kita lihat saldo terakhirnya. Seperti yang kalian lihat, saldo dari akun pendapatan itu saldo terakhirnya sebesar 22.350.000. Data yang kedua untuk penyusun laporan laba rugi adalah beban. Ada yang masih ingat beban apa saja yang ada di PT Moontail? Kalau lupa kita lihat dulu yuk beban apa saja yang ada di PT Moontail. Bener banget, ada 5 beban di PT Moontail. Kalau kalian bertanya-tanya nih, dari mana sih tahu bebannya? Kalian lihat-lihat dulu nih video sebelumnya, ada di bagian buku besarnya.
Setelah itu kalian tinggal masukin saldo terakhir yang terdapat pada beban-beban tersebut. Kalau kalian masih bingung gimana cara lihat saldo terakhirnya, kalian bisa lihat contoh pembahasan sebelumnya. Setelah kalian tulis saldo akhir dari seluruh beban tersebut, kalian tinggal jumlahkan saja nih seluruh bebannya. Karena rumus laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi beban, jadinya kita kurangi pendapatannya, yaitu 22.350.000 dikurangi 7.800.000. Dan karena hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba sebesar 14.550.000. Laporan yang kedua itu adalah laporan perubahan modal. Seperti biasa kita tulis dulu PT Muntail, laporan perubahan modal Juli 2020 dan kita garis bawahi. Karena tadi perusahaan mengalami laba, jadi rumus perubahan modalnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi price. Mari kita tulis dulu modal awalnya. Nah, untuk melihat berapa modal awalnya seperti biasa, kalian lihat dulu nih video sebelumnya. Berapa modal awal? Kita tulis ya, modal awal dari PT Muntail sebesar 28 juta. Setelah itu ada laba. Nah, untuk melihat laba ini kalian buka lagi ya video sebelumnya, yaitu mengenai laporan laba rugi. Di situ tertera bahwa perusahaan mengalami laba sebesar 14.550.000. Setelah itu kalian jumlahkan antara modal awal dan laba, yaitu hasilnya sebesar 42.550.000. Ternyata modalnya naik nih, maka terjadi kenaikan modal. Selanjutnya kita tuliskan berapa price-nya. Nah, untuk melihat price-nya ini kalian bisa lihat lagi nih video sebelumnya di bagian jurnal umum. Di situ ada akun price dan kalian lihat ya saldo terakhirnya itu berapa. Nah, saldo price dari PT Muntail ini sebesar 1.200.000. Nah, setelah itu kalian kurangi dan hasilnya adalah 41.350.000. Maka modal akhir dari PT Muntail adalah sebesar 41.350.000. Laporan yang ketiga adalah laporan neraca. Seperti biasa kita beri judul ya, PT Muntail neraca Juli 2020, kemudian beri garis bawah. Dan kita pisahkan menjadi dua sisi. Sisi yang kiri adalah aktiva dan sisi yang kanan adalah pasiva. Nah, teman-teman, kalian masih ingat kan sisi aktiva terdiri dari harta dan sisi pasiva terdiri dari utang dan modal. Maka kita isi dulu dari sisi yang kiri, yaitu sisi aktiva yang terdiri dari harta. Apa saja sih harta yang dimiliki PT Muntail? Kalian cek video buku besar yang sebelumnya ya. Kalau kalian udah cek buku besar dari PT Muntail, kalian juga harus ingat-ingat nih, ini poin pentingnya. Kalian harus tahu harta itu terdiri dari apa aja. Nah, harta itu terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, piutang usaha, dan asuransi dibayar di muka. Sedangkan pasiva terdiri dari utang dan modal. Nah, karena kalian udah tahu harta terdiri dari apa saja, selanjutnya kalian tinggal masukin saldo akhir yang terdapat di buku besarnya. Kalian tinggal masukin aja kas saldo akhirnya berapa, perlengkapan, dan begitu juga seterusnya. Setelah itu kalian jumlahkan semuanya. Dan total aktiva yang dimiliki PT Muntail adalah sebesar Rp70.150.000. Untuk yang pasiva kalian bisa lihat di buku besar, di akun utang usaha dan utang bank. Kalian lihat saldo akhirnya berapa. Nah, yang untuk modal akhir ini kalian tidak lihat di buku besar, tetapi lihat di laporan sebelumnya, yaitu laporan perubahan modal. Kita jumlahkan pasifanya dan mendapatkan hasil 70.150.000. Ternyata balance ya teman-teman, antara aktiva dan pasiva memang harus balance. Kalau tidak balance berarti ada kesalahan dalam pencatatannya.
Laporan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Seperti biasa kita buat judulnya terlebih dahulu. PT Muntail, laporan arus kas Juli 2020 dan kita garis bawahi. Untuk laporan arus kas ini menurut saya ini sangat mudah dibuat karena akun-akunnya pun sudah dibuat di buku besar yaitu akun kas. Jadi kalian tinggal membaginya aja nih. Mana sih yang aktivitas operasi, mana yang aktivitas investasi, dan mana sih yang aktivitas pendanaan. Pasti kalian bertanya-tanya kan, contohnya apa sih aktivitas operasi itu? Nah, dimulai dari aktivitas operasi ya. Aktivitas operasi ini terdiri dari membeli, membayar, harta lancar. Setelah itu ada pendapatan, beban usaha, penerimaan piutang, dan melunasi utang non-bank. Nah, yang untuk aktivitas investasi itu contohnya membeli harta tetap dan menjual harta tetap. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan itu contohnya ada penambahan modal, investasi awal, meminjam, dan melunasi utang bank atau PRIV. Nah, selanjutnya kita kaji satu-satu ya, apa aja sih arus kas dari aktivitas operasi dari PT Muntail. Nah, yang pertama ini ada pembayaran beban-beban dari beban gaji, beban sewa, beban asuransi, transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendapatan, terus ada menerima pembayaran faktur, ada pendapatan lagi. Nah, setelah itu kalian tulis saldo akhirnya. Kenapa di sini ada membayar beban gaji min? Semua beban ditulisnya min. Kenapa? Karena di laporan arus kasnya itu yang pertama di jurnal umum hasilnya saldo akhirnya ada di kredit, makanya ditulis di sini negatif. Dan setelah itu kalian tinggal jumlahkan aja semuanya. Jika ada yang min berarti ada yang dikurangi. Dijumlahkan semua, PT arus kas dari aktivitas operasi PT Muntail mendapatkan hasil yaitu 6.450.000. Yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Nah, isinya adalah pembelian peralatan kantor dari PT Muntail. Nah, seperti yang kalian lihat di sini negatif semua depannya. Jadi kalian sama aja tetap menjumlahkan semua, cuman hasilnya adalah min. Jadi arus kas dari aktivitas investasi PT Muntail ini hasilnya adalah min 10.800.000 rupiah. Nah, yang ketiga ini adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, isinya itu ada setoran modal awal, utang bank, pembayaran ke bank, terus kredit bunga, dan PRIV. Nah, di sini juga pembayaran ke bank, bunga kredit sama PRIV itu hasilnya min karena di jurnal umum akun kasnya itu ditaruhnya saldonya di kredit. Nah, seperti biasa cara menjumlahkannya itu kalian tinggal menjumlahkan seluruhnya lalu dikurangi yang hasilnya min ini. Nah, setelah itu mendapatkan hasil yaitu 44.500.000 rupiah. Nah, gimana sih cara menghitung saldo terakhirnya? Cara menghitung saldo terakhirnya kalian tinggal jumlahkan aja. Tadi yang pertama 6.450.000 ditambah 44.500.000 dan dikurang 10.800.000 dan mendapatkan hasil yaitu 40.150.000. Nah, hasilnya ini harus sama dengan hasil di jurnal umum akun kas. Kalau hasilnya berbeda berarti ada yang salah dari pencatatan laporan arus kasnya. Akhirnya selesai juga ya teman-teman kita membahas mengenai laporan keuangan akuntansi. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan yang saya berikan, jangan lupa di like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. See you on the next class. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.